Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana beasiswa sebesar 14,69 triliun rupiah tidak terimbas kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers bersama sejumlah menteri dan pimpinan DPR RI, Jumat 14 Februari 2025. Sri Mulyani awalnya menjelaskan untuk tahun anggaran 2025 ada 1.040.192 mahasiswa yang akan menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Jumlah anggaran beasiswa tersebut mencapai 14.698 triliun atau hampir 14,7 triliun. Jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa. Jumlah anggaran untuk beasiswa KIP untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah, kata Sri Mulyani dikutip dari Detik News Jumat. Sri Mulyani menekankan anggaran 14,7 triliun itu tidak mengalami efisiensi. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi, imbuhnya. Dia pun meminta para mahasiswa yang menerima beasiswanya untuk tidak khawatir. Menurutnya, beasiswa KIP akan diteruskan seperti biasanya. Rupanya kali ini peringatan darurat dengan Garuda Merah menyoroti soal pemangkasan anggaran di bidang pendidikan. Imbas efisiensi anggaran di sejumlah program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek, biaya kuliah berpotensi naik hingga ribuan mahasiswa terancam kehilangan beasiswa. Gambar peringatan darurat ini menjadi simbol perjuangan masyarakat Indonesia dalam menyuarakan suara mereka. Selain peringatan darurat dengan Garuda Merah, tagar Save KIP Kuliah dan darurat pendidikan juga memenuhi media sosial. Sejumlah netizen mengemukakan kekecewaan dan kritik tajam akibat efisiensi anggaran di Kemendikti-Saintek yang dikhawatirkan dapat mengancam masa depan pendidikan bangsa. Pemirsa, sekarang saya bersama Kepala Sekolah MTS Pembangunan Jakarta, Ibu Ayara. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana pendapat Ibu mengenai dampak efisiensi anggaran pendidikan? Baik, menurut saya hal tersebut akan berpengaruh terhadap beberapa hal. Mulai dari menurunnya kualitas pendidikan, akses pendidikan di daerah tertentu semakin sulit, kesenjangan pendidikan yang tidak merata, pemecatan guru honorer secara massal, dan angka putusnya sekolah semakin meningkat. Dan dengan naiknya UKT dikarenakan efisiensi tersebut, saya khawatir hal ini dapat berpengaruh kepada masyarakat yang akan semakin susah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Baik, terima kasih atas pendapat dan waktu yang sudah diberikan. Saya kembalikan kepada Kansa yang berada di studio. Demikian laporan kami mengenai efisiensi anggaran pendidikan. Dengan pengelolaan yang tepat, setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Semoga kebijakan yang diambil dapat terus meningkatkan akses dan mutu pembelajaran bagi seluruh generasi penerus bangsa. Saya Kansa bersama seluruh tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Tetaplah bersama kami untuk berita dan informasi terkini lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.